biasa turun kalau mau BAB begitu aja kencing. Kadang kalau nggak kuat dingin. Ya bang, kok bawa apa itu kapal? Meninggal lagi tuh, mati lagi tuh. Iya bang, wede kapal cumi dari kemarin 2 hari kemarin nih bawa kapal-kapal yang buat tubal toh sama pemiliknya kapal ya. Kau lihat saja di sana, itu 9 orang. Jadi posisinya tuh tengkurap bang, tengkurap. Dan si Budi itu masih tidur. Budi nggak tahu ini udah meninggal nih si ini. Wah Aris naik ke atas dicek lah. Iya nih badannya udah habis begini, udah dingin gitu. Nggak ada denyutnya juga sampai akhirnya dipegang ini bang. Diangkat lah. Itu air semua bang sini bang. Itu saya ngeliat mata udah merem gini terus air semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jejak Hitam, balik lagi bersama saya Suradi. Di kesempatan malam ini saya sudah kedatangan narasumber. Dia akan menceritakan pengalamannya semasa menjadi ABK di kapal cumi. Dan untuk lebih tahu kelanjutan ceritanya, langsung saja tanpa menunggu lama kita sapa narasumber yang sudah ada di studio Jejak Hitam. Bang Angga, apa kabar Bang Angga? Bang, baik bang. Gimana kabarnya Bang Angga? Ya stabil lah seperti kayak gini-gini aja. Oke, ini ngomong-ngomong katanya Bang Angga punya pengalaman yang memang bisa dibilang menyeramkan ya semasa menjadi ABK di kapal cumi. Iya bang, jadi ini apa ya namanya, ini kan kedua kalinya saya jadi ABK dan mengalami hal yang hampir sama bang. Cuma di cerita ini kan baru banget kemarin sampai ya mungkin traumanya lebih kerasa yang ini bang di 2025 karena tadi deket terus nggak nyangka aja bahwa bakal ngalamin kayak gini dan ya paling fatalnya tadi sampai kapal kita tenggelam dan itu kan udah menyangkut hampir semua nyawa yang di kapal saya itu bang. Ini jadi lebih parah pengalaman terakhir ini sih bang. Dan saya juga ya kehilangan teman saya juga, teman per-ABK saya dan satu kabupaten juga. Oke. Siap Bang Angga, ditahan dulu ya. Nah, untuk teman-teman, jika kalian mempunyai kisah pengalaman seperti Bang Angga, jika kalian ingin membagikan kisahnya di Jejak Hitam, langsung saja bisa kalian DM di Instagram dan TikToknya Jejak Hitam. Dan untuk kalian, sebelum lanjut menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Jejak Hitam. Dan satu lagi, tonton sampai selesai biar kalian tidak salah paham. Dan saatnya yang ditunggu-tunggu, kita masuk di sesi Ketika Bayangan Menyimpan Kisah Nyata. Bang Angga, bisa diceritakan kejadian awalnya seperti apa? Jadi emang setiap tahun ya bang, rutinan saya tuh kalau habis lebaran pasti balik ke Jawa nih, biasa siaroh lah ke makam nenek saya. Dan banyak keluarga-keluarga dari bapak maupun ibu saya kan emang asli Pemalang kan, jadi itu sering tuh emang kalau setiap tahun. Dan di momen itu saya ini lagi nongkrong lah sama ponakan saya, tiba-tiba ada WhatsApp masuk, chat dari ponakan bapak saya, ngechat namanya Mas Danu kan di situ. Enggak, kamu lagi di Pemalang? Iya mas, mainlah sini ke taman. Taman ini satu kampung ya bang, maksudnya dalam arti nama kampung bukan tempat apa gitu, dia nama kampung. Iya mas, ntar ya kalau ada motor saya main ke situ. Karena kebetulan saya sama Mas Danu ini nggak pernah ketemu ya, kalau habis lebaran tuh nggak mesti karena dia kerja di Bangka Belitung tuh di Timah. Tapi di momen tersebut di lebaran kemarin nih 2025 dia kebetulan emang lagi di rumah. Jadi ya selang berapa hari kemudian saya ada motor, akhirnya saya main lah ke sana. Ngobrol-ngobrol, ditanya kayak kerja di mana kamu? Kerja di kafe mas, cuma ya gitu-gitu doang lah buat sehari-hari gitu, nggak cukup kan duitnya juga gajinya. Sampai pada akhirnya masih ngobrol sampai ada Mas Aji ini ada dari Mas Danu ngomong lah, ikut Mas Aji yuk ke laut gitu. Saya mah dengan tegas ngomong, enggak laut, ngapain ke laut lagi. Itu setelah 5 tahun itu ada pengalaman
buruk lah, karena kan pernah sekali kan pada saat itu 2019 tuh kayak ada rasa udah nggak mau ke laut lagi gitu. Sebenarnya saya tolak di situ, ya ngopi lah, namanya kita baru pertama kali ketemu lagi ngopi. Dia juga kan masih kerja, jadi kayak pembuat sarung gitu loh, tenun di tempat dia juga, jadi kita nggak di rumahnya nih, kerjaan dia ya paling belakang rumah doang lah, nggak terlalu jauh. Terus ajakan itu tuh terus tuh bang, ayo sama Mas Aji. Terus sampai akhirnya Mas Danu juga ikut sama Mas Aji. Ini Mas Danu aja mau kok ke laut, lagian di Cumi itu kan kamu udah pernah, jadi gampang, lagian sama saudara sendiri gitu. Itu terus didoktrin gitu, ayo. Singkat cerita saya sempat enggak Mas lah, kalau di laut lagi gitu. Tapi dipaksa terus bang. Setelah berapa hari kemudian tuh mainlah ke rumah saya kan, dia mancing di laut kan yang deket pesisir kan, kampung saya Widuri, mancing di situ. Sempat ngomong juga ayo, karena berhari-hari dari kemarin ya, mungkin udah nyampe semingguan lebih lah, ada rasa ya udahlah ayo gitu, nyoba lagi gitu. Saya sempat ngomong juga sama Mas Danu, cuma kalau saya berangkat lagi paling orang tua nggak ngizinin. Dan bener pada saat itu langsung nelpon, kalau kamu emang beneran ya ntar yang ngomong sama Lik itu paman ya, jadi bapak saya itu paman dia, ntar yang ngomong Mas Danu, asal kamu beneran nih. Ya singkat cerita nelpon lah di situ. Nggak diizinin tuh bang, nggak diizinin. Ngapain tuh anak itu ke laut lagi, mendingan di darat lagi, udah kerja juga gitu. Ya bareng kolik sama saya gitu. Ya udah, namanya anaknya gimana gitu, kalau dari bapaknya terserah anaknya gitu. Sampai akhirnya ngomong lah tuh, gimana kamu? Iya Mas, tapi dengan rasa setengah hati tuh bang. Singkat cerita beberapa hari kemudian dia minta KTP saya lah Mas Danu ini, minta KTP. Kita jalan ke rumah wakilnya, kebetulan wakilnya ini satu kampung sama Mas Danu dan Mas Aji. Masih KTP, kabarin di situ, dikasih duit pertama itu 1 juta. Masih ingat banget saya 1 juta ya, kita buat asik-asikan lah, apalagi nganggur kan posisinya, balik dari Bogor kan, ya namanya kita di rumah nggak ada orang tua, ya kan makan sendiri, rokok sendiri, habis-habis juga bang. Singkat cerita dikasih 1 juta, deal lah kita. Ternyata pemberangkatan ini masih lama, tambah seneng juga nih, maksudnya lumayan lah berangkatnya masih lama, saya udah megang 1 juta, jadi siapa tahu ntar beberapa hari ke depan punya duit saya balikin. Itu niatnya kayak gitu bang awalnya gitu, emang karena nggak niat juga kan. Dan benar hal yang saya takutin terjadi. Mas Aji sama Mas Danu ini ngomong di tempat kerjaan tadi tuh, tenunan yang membuatin sarung kan, kayaknya Mas Aji nggak jadi ikut gitu. Iya mau ikut kapal ikan. Mas Danu sempat ngomong, gimana nggak, kok kayak gini sih jadinya, tadinya kemarin kapal Cumi ngotot gini-gini, sekarang kok malah kayak gini, minta pindah haluan gitu. Ya gimana ya, sedangkan ya saya tahu sih kalau Mas Danu kan belum nikah, kalau Mas Haji kan udah punya anak, punya istri kan, tanggungan dia lebih gede lah mungkin ya. Pada saat itu dia minta berangkat yang bonya lebih gede loh, bonya itu lebih gede, yang cepet berangkat juga kan. Sampai akhirnya ya diambil lah KTP-nya di wakil saya nih, diambil 2 orang, sampai sama temennya juga si Aceng juga kan, kita sempet berempat tadinya. Dia ngomong, kamu nggak apa-apa di kapal Cumi itu. Ya mau gimana lagi Mas, saya udah nggak bisa ngebalikin juga. Sempet ada rasa pengen ngebalikin, cuma nggak ada duit lah gitu. Saya cerita udah tuh, saya udah nggak nongkrong lagi sama Mas Haji, karena beberapa hari kemudian dia berangkat beda kapal juga, dia dari Cilacap, kalau saya kan dari Maluku. Sampai akhirnya saya dikasih nomor wakilnya, sering lah intens buat nongkrong di situ, karena saya ke situ tuh diajak sama saudara, sama si Aceng juga. Saya nggak kenal sama sekali, walaupun kita satu kabupaten, saya nggak kenal sama sekali nih, beda kampung kan. Sampai akhirnya saya coba ngebuka diri, main ke situ buat ngopi-ngopi, kenal lebih dekat, sampai di titik kita berangkat. Saya masih di rumah tuh, dikabarin sama wakilnya, enggak, kamu kesini habis sisa, nanti kita datang, kita mau berangkat nih malam ini. Singkat cerita kita prepare, beli logistik, sempat dikasih duit juga 1 juta tuh sebelum dikabarin berangkat besoknya. Datang kita beli rokok, kopi buat keperluan pribadi. Sampai akhirnya datang, inget banget tanggal 16 Juni kalau nggak salah, 16 Juni apa 16 Juli, intinya di tanggal 16 itu saya datang. Ternyata di kampung wakilnya ini ada beberapa teman saya nih, kayak wakilnya ada Eko, Entong, Bekti, Taji,
itu yang kita satu server nih sama Bekti, jadi satu inian. Kalau dari yang lain ini dari capnya langsung rombongan dia nih beserta almarhum juga kan, datang naik travel pas banget berhenti di bahu jalan kan, emang rumah wakilnya kan deket sama jalan raya kan. Turun semua kita salaman, bawain ember kan, pancing segala macem, pakaian tas kita, naik travel, jalan lah kita ke Jakarta. Ya di jalan biasa lah tidur, sempat ngeres juga di situ jam 2-an itu kita. Ternyata ini kapal kita ada di Maluku bang. Saya tuh ngira oh ini kapal Cumi ya dari Jakarta, emang bilangnya kan awal-awal kapal Jakarta. Pada akhirnya kita nyampe Priuk itu setengah lima subuh, dan ternyata waktu buat kapal itu berangkat, kapal penyeberangan Labobar itu setengah 2 siang. Jadi kita sempat terdampar di situ lah. Ya ngobrol lagi sama yang lain, singkat cerita setengah 2 kita naik nih kapal penyeberangan tersebut dengan tujuan Dobo atau Kepulauan Haru, salah satu pulau di Maluku kan. Naik lah kita, perjalanan kurang lebih 1 minggu di di kapal penyeberangan tersebut. Ya saya ngobrol sama yang lain juga, maksudnya coba ngakrapin diri lah. Ini dari mana? Ini. Oh, kamu dari mana? Dari Widuri. Berangkat sama siapa aja gitu? Sendirian saya dari Widuri. Tumben, karena kan biasanya kampung saya ini berkomplotan lah gitu, rame-rame kalau berangkat. Tumben ini saya sendiri. Ya tadinya saya emang gak niat, saya ini diajak sama saudara, ternyata saudara saya nggak jadi ikut, dia ikutnya kapal ikan. Ya udah di backup lah sama wakilnya juga kan saya. Singkat cerita sampailah di Dobo nih. Sampai di Dobo itu berarti kita kan berangkat tanggal 17. Sampai Dobo ya seminggu itu berarti tanggal 24 kan, 24 atau 25 itu nyampe di Dobo. Ternyata Dobo ini ada 2 pelabuhan. Yang satu pelabuhan penyeberangan kayak kapal Labobar yang saya naikin ini, yang kedua kapal perikanan nih, pelabuhan perikanan. Jadi khusus kapal-kapal yang nyari hasil laut, dari ikan, dari cumi nih kapal saya itu melipir. Jadi kita dari turun di situ, kita dijemput sama Bang Opin ini pengurus dari kita kan. Itu naik speed itu kayak Sanpan daerah sana lah gitu, alat transportasi laut. Kita dijemput sampai perikanan, turun semua kan, kita turun semua ya, rombongan kita ternyata udah nyampe dari 2 hari kemarin. Itu saya nggak bisa sebut namanya, kita pakai angka aja lah. Itu nomor 5 ini udah pada rame, dan kita itu kapalnya deket-deketan. Jadi situ banyak kapal, bukan kapal kita berdua doang. Jadi ada beberapa kapal lah. Entah itu banyak, ada kapal cumi juga, ikan sama troll di situ. Ya, pertama datang dan sampai ke kapal saya yang buat ke laut, sempet dalam pikiran tuh, waduh ini kapal udah parah banget. Yuk kapal udah nggak layak lah, mulai dari fibernya udah pada ngelupas, terus kotor, sampai tempat tidurnya kotor banget. Jadi ini kapal emang udah lama udah nggak ke laut lagi bang. Jadi kita yang ini dalam arti kita yang pertama lagi nih setelah ini vakum beberapa lama, berapa trip. Jadi kita di situ ya sempat bersih kapal lah. Kita nyampe sore itu 3:30-an, kita bersih sampai kamar atas. Tuh saya kan suka tidur, pas pengalaman pertama kan tidur di kamar atas nih sukanya, dan di pengalaman kedua ya saya kadang ngerti kamar atas aja ya, takutnya ada badai hujan kan masih ketutup. Jadi kamar ada 3 dari depan, deket dapur sama atas nih. Saya milih di atas, bersihin lah sama teman-teman, termasuk sama almarhum, sama si Idin ini kan, bersihin sama si Sugi. Akhirnya saya deket nih sama 3 orang, Joni, Sugi sama si almarhum. 3 orang ini yang bawaan dari Cape. Justru saya nggak deket sama wakil, karena kan saya bawaan wakil harusnya. Karena wakil pada di depan, tidur di depan, saya doang tidur di atas, gabung sama bawaan Cape. Singkat cerita kita bersih 4:30 itu pengen mandi bang. Mandi yuk, ayo kita kenalan, ngobrol-ngobrol, ngakrapin lagi, sampai pada akhirnya di atas perikanan itu ada musola bang. Yuk mandi di atas. Ya kita berempat memutusin, ada videonya juga kan. Saya jalan ke atas, mandi ngobrol di situ. Ya biasa lah basa-basi, sebelum ke kapal ini kamu kerjanya apa gitu. Kalau si Sugi sama si almarhum, dia itu kesenian kayak apa ya, contoh ininya kayak biar abang tahu ya, kayak kuda lumping gitulah. Tapi ini sintren, ini kesenian Jawa di Pemalang kan, kesenian. Jadi si almarhum ini bagian gendang, dan si Sugi ini bagian yang joget-joget kesurupan. Ya di situ ceng-cengan lah, bercanda, lu masih aja sih, masih muda, masa iya kayak gitu. Ada, dan diperkuat dengan video-video dia. Beneran suka kesenian, maksudnya hebat loh. Pada saat itu saya mikirnya dia hebat, karena
masih muda kok nggak malu gitu kayak ginian gitu disawer, atau kayak kita ngeliat kuda lumping aja lampu merah gimana sih. Saya pandangan ke situ awam kan, singkat cerita ya bercanda, orangnya tuh asik juga nih almarhum, cuma kadang baperan, kadang tiba-tiba kesel gitu, sering lah. Cuma kalau sama saya jarang marah serius. Kalau ke yang beberapa teman-teman tuh kadang kesel beneran, kalau saya enggak, saya bercandain terus, akhirnya kayak ketawa. Singkat cerita malam lah, tiba malam kita masih ngobrol-ngobrol kan, lampu belum ada, saya kayak apa ya, yulah jangan di kapal, nyamuknya banyak, lagian lampu nggak ada karena kan belum ada solar. Saya itu di situ ada kayak warung-warung pinggir pantai gitu loh bang, yang jual kopi lah, gorengan, mie segala macem. Yuk kesana aja yuk, itu kan warung berjejer, jalan di atas dermaga, kita kesana, yang atasnya ntar musola. Kita bawa casan, mainan HP di situ, ngobrol lagi di situ, sampai pada akhirnya besokannya nih, kan tengah malam itu kita udah pada masuk kan ke dalam, walaupun itu masih gelap-gelapan kan, ya pakai senter HP lah, kita kan ngecas kan. Kita pada tidur, pagi-pagi 7:30 pagi, kurang lebih jam 7 setengah 8 lah, ada yang teriak dari kapal samping saya, rombongan saya, kapal nomor 5, teriak mayat, mayat, mayat. Itu pagi-pagi bang, berisik banget kan, namanya deket dermaga. Pada turun nih teman-teman saya yang di atas, kan tadi bilang ada si Sugi dan si almarhum juga, dan ada Saud, Budi, ini yang dulu yang tidur di atasnya 6 orang. Turun semua. Saya lagi tidur juga, bangun kan kepo, orang berisik banget, mayat, mayat, mayat. Dan beberapa BK rombongan saya tuh duduk jalan di lempeng, gimana sih kan, berisik banget. Saya turun ke tangga, mayat, saya ngeliat. Jadi kapal kan begini nih, di belakangnya itu, di kapal dia, kapal mereka itu ada mayat, di bawahnya persis tuh kalau kita ini ya mungkin di sampingnya kipas. Mayat siapa nih, mayat siapa, belum ada yang ngerti. Saya juga nggak ngerti, orang saya baru datang tadi sore, ini paginya kan nggak ngerti. Ternyata rombongan dia tuh mulai ada yang sedikit curiga lah, coba kayak bajunya kok ini sih, kayaknya sih ini, gitu-gitu doang. Sampai ada salah satu ABK yang mau ngambil ganco bang, tahu ganco nggak, yang besi tajam tuh buat ikan. Oh iya, ya mungkin karena panik juga mau diganco tuh mayat. Kita bilang jangan, itu ntar hancur lah, karena posisinya itu udah 2 hari 3 hari. Dia mungkin ya 3 hari lah dari hari dia ketemu, dia mungkin tuh udah 3 hari, karena dia kan datang 2 hari sebelumnya. Udah rada bengkak, jadi kayak kembung gitu, gimana sih, tapi punggungnya doang kelihatan begini. Jangan. Sampai akhirnya ngabarin lah Bang Opin ini pengurus kapal kita berdua nih. Dia turun, kan kapal ada sayap-sayapnya, dia turun, diangkat lah bareng-bareng, diangkat sampai pada akhirnya nyampe ke dalam kapal rombongan saya. Itu KKM dia bang. Buat yang nggak tahu, KKM itu kepala kamar mesin. Jadi tugas dia tuh pengecekan mesin lah, buat biar ini kapal sehat sebelum kita beroperasi ke tengah. Ada yang ngomong di situ jelek tuh, ini jadi si ini kirain kita itu lagi main ke kampung Jawa, karena kan habis dapat bon, mabok-mabokan dari kemarin nggak balik. Padahal Cat itu sempat nanya, ini si KKM gimana sih, bukannya suruh benerin mesin malah pada main-main gitu. Ternyata ada yang lihat, sempat denger lah dalam keadaan mabuk atau gimana, nggak tahu ya, intinya ada yang denger. Ada pas kita posisi lagi pada seru-seru mabuk kan pakai musalon bang, jadi kalau ada orang jatuh itu kan nggak kelihatan juga, nggak kedengeran kan suaranya. Itu ada yang dia katanya mau berak terus jatuh, yang ngedenger ini ya orang yang mabuk yang di kamar atas, kan sama-sama kita kapalnya sama gitu kan, beda nomor doang. Yang di atas itu tahu ada suara ber gitu doang, cuma nggak tahu itu apa, namanya orang udah mabuk kan malas juga bang. Ternyata itu KKM pas mau buang air besar, mungkin ini kan kemungkinan yang pada saat itu pada mikirnya gitu, kalau mungkin mau berak kali terus jatuh, karena kan kita di bawah lutut bang, jadi posisinya kita kalau nongkrong nih kita masih kelihatan, jadi di atas pantat dikit lah, karena kan itu sampingnya kan. Mungkin dia posisi mau berak jatuh, karena kan keadaan celananya nih masih di sini loh, belum benar-benar ketutup. Yang akhirnya kita berangkat tadinya nggak jadi, SP-nya harusnya udah keluar SP, karena kapal kita ada problem nih rombongan, ya udah nungguin biar bareng. Saya cerita beberapa hari di situ kan, kita terjadinya di tanggal kalau nggak 2 Juli ya, berarti kita berangkat pas itu tanggal 16 kan, dari Jawa itu 16 Juni ya, 2 Juli kita berangkat nih bang. Masih inget banget tanggal 2 Juli
sore kita berangkat, siangnya itu ada persembahan kayak ritual gitulah, namanya di kapal kan. Ada ritual nasi kuning dengan beberapa topping-toppingnya kayak ayam, terus ada kertas-kertas kuning Chinese kan. Saya juga nggak tahu maksudnya kenapa harus ada kertas ini, dan ada pemuka agama juga. Singkat cerita pada makan semua, saya secara pribadi nggak makan bang. Perjalanan lah setelah ritual tersebut, beberapa hari kejadian KKM tadi kita udah mutusin buat lepas duluan. Jadi pas itu kita lepas, berarti kapal roman saya masih di dermaga, saya udah ke tengah. Awal kerja biasa bang, bahkan saya itu diajarin sama almarhum itu cara bikin pancingnya gini, enggak, kamu udah beda nih 2019 sama tahun 2025, cumi cara makannya udah beda, kamu harus kayak gini segala macam. Karena saya mancing di leher, dia di haluan, jadi deket bang. Ya paling kayak gini lah kita lah. Jadi sering sharing, terus suka bercanda kadang kalau dapat cumi nih disemprot-semprotin ke saya kan tintanya, ntar gantian. Ya itu tadi, dengan ya orangnya asik tapi kadang cuma baperan kan. Sampai akhirnya awal-awal biasa aja bang mancing. Pada umumnya aja kita sebagai ABK mancing. Kan operasionalnya tuh dari sore ketemu pagi. Jadi bener-bener full kita melek kan mancing terus. Dan dapat jatah makan itu pagi sama malam. Pagi sampai sore sih, malam udah mulai kerja ya kayak jam 6-an kan, setengah 6. Kita mulai kerja awal biasa. Beberapa hari kita kerja tuh mulai batuk-batuk si almarhum. Dan bukan dia doang. Hampir semua ABK tuh batuk, termasuk saya juga batuk. Karena rokok yang kita konsumsi pada saat itu udah berjamur. Tapi namanya perokok aktif kan gitu, kalau nggak salah udah mulai 1 mingguan lah kita bawa perbakalan logistik. Kita udah habis lah. Secara pribadi ya, beda sama perbakalan kapal. Udah habis, jadi mau nggak mau ya kita harus kasbon, dan rokok itu ya rokok tadi tuh yang berjamur. Sampai akhirnya kok dia terus-terusan itu berulang-ulang lah batuk, terus meriang. Saya sempat bilang ke almarhum, kalau kamu sakit jangan dipaksain, Din. Iya enggak. Besokannya dia izin karena sakit kan. Karena di kita baru awal berangkat aja udah di pressure bang, dalam arti baru aja kita ke tengah udah sakit-sakitan intinya. Ya mulut-mulut ABK lah. Ya kalau nggak kuat-kuat mentalnya bisa ngebatin kan. Ya pada saat itu yang sakit ya emang si almarhum sering sakit gitu. Dan beberapa hari kadang dia nyampe 2 hari, ntar mulai kerja lagi dan sakit lagi. Sampai akhirnya di momen mungkin udah 3 mingguan kita di tengah laut. Kan setiap ABK dapat jatah steering bang, 2 jam. Tapi harus ada temennya, dan kebetulan saya Mas Ugi steering tuh, ngemudiin kapal. Tetap dapat jatah, jadi kita itu kalau operasi nggak satu di tempat doang. Jadi beberapa tempat nih, lagi cuminya sepi nih, kita pindah tempat gitu loh. Jadi ABK harus ya belajar, kalau nggak bisa belajar. Jadi kita harus lihat kompas, kita lihat haluan larinya sekian, kita benerin nih pakai modelannya kan begini tuh, puter-puteran gitu kan. Akhirnya di situ saya sama Sugi tuh masih ingat banget siang itu saya kapal udah jalan, terus udah turun jangkar kan. Saya yang turun jangkar kita berdua. Saya sempat nurunin jangkar tuh berdua karena kita masih awam baru kan. Nurunin saya sempat kena tali itu bang, tali jangkar kenceng banget, dar, saya jatuh. Saya pikir mungkin nggak apa-apa. Sorenya bengkak. Ditanya sama yang lain, kenapa kamu kak? Sampai si almarhum ini si Idin nanya, kamu kenapa itu kakinya? Tadi siang Din kena ini kena jangkar, gara-gara salah nurunin jangkar, kena talinya gitu. Kamu izin tuh nggak enak gitu. Tadinya bisa dipaksain bang, cuma ya mulut-mulut yang lain, apalagi wakilnya kan ngomong mulu kayak, ya yang bisa makan ya mancing tangannya bukan kakinya. Padahal kan kaki tumpuan juga. Kalau ada badan di bagian tubuh kita yang sakit ya semua badan ngerasain. Semua ya akhirnya bodo amat lah. Saya udah maksain mancing tuh sore, nyampe jam 10-an saya nggak kuat nih, bengkak bang, sakit banget itu kayak kesleo kan. Saya ngomong sama Kep, saya izin ya. Ya, dan sebelum saya ngomong izin tuh almarhum sempat ngomong gini. Dia kan udah sakit-sakitan selama 3 minggu ke belakang kan. Dia ngomong, kamu izin aja ya, kalau aku mah gampang, ntar kamu dulu. Setelah saya izin, saya naik ke kamar atas. Selang berapa menit kemudian almarhum naik nih bang, si Dini naik ke atas dan dia cerita. Ya kita ngobrol lah 4 mata. Saya udah gak kuat banget di laut. Berhubung si Sugi pengen ditemenin, ya saya akhirnya ke laut lagi, bilang begitu. Saya juga kayaknya mau balik, dia bilang gitu bang. Jadi seminggu dia sebelum meninggal ya, dia cerita kayak gitu. Saya pengen balik gitu. Saya nanya di situ, emang kamu
berapa juta di inboundnya? 5 juta itu mah gampang tadi Jakarta, orang tua yang bayar lah gitu. Terus masih ada sisa kok di rekening atau apa itu, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah, kamu udah sakit-sakitan nih selama 3 minggu ini, dari pertama berangkat aja kamu udah nggak enak badan. Kamu dengan ya itulah, ini kan kita proses masih lama nih, sedangkan kontrak 8 bulan. Ini kita sebulan aja belum, kamu ngomong aja gitu. Iya, sampai akhirnya udahlah tidur kan. Saya tidurnya di pojok bang. Jadi si Idin ini kalau tidur dekat pintu, kita udah punya tempat masing-masing kan. Jadi kalau mau masuk pintu itu sebelah kanan tempat dia nih. Ntar di sini ada lagi si Budi, ntar si Sugi, baru saya, ntar ini si Saud kan orang Batak, dan satu teman saya juga tuh si Padli. Justru masih biasa-biasa aja sampai pada akhirnya sebulan kurang 1 hari bang. Sebulan kita di laut kurang 1 hari, ya 29 harian lah kita udah operasi. Ada kabar nih dari rombongan kalau bakal ada badai. Berarti kan di tanggal 1 Agustus atau tanggal 31 Juli kan, intinya rentang waktu 2 tanggal itu ada badai di tengah. Mau nggak mau kapal harus melipir dulu nih ke pinggir, nyari pulau terdekat. Bukan berarti kita ke darat ya, kita ke pulau itu ya masih jauh dari daratan, jadi kita ngedeket doang buat ngindarin angin atau ombak gitu. Kita jalan ke pulau tersebut. Kita nyampe sore jam 4-an, ngobrol nih ke depan kan, ngobrol biasa kan, main kartu. Kita beli kartu sempat pas di kapal penyeberangan Labobar tuh dari Jakarta ke Dobo. Main lagi di depan, pada buka tikar, kita main sampai pada akhirnya kan si Din emang lagi sakit kan. Di situ saya sempat ngomong juga, Din, barangkali ini pulau itu Pulau Lelar namanya. Barangkali di pulau ada rumah sakit, Din. Coba aja gitu, periksa, karena dia batuk udah gitu-gitu bang, udah parah ya, udah parah. Sampai apa ya? Kadang kita dari kasihan sampai kesel gitu loh. Kesel apaan? Itu mangkok itu isinya reak bang, reak dia. Tahu reak kan? Yang dahak ya? Iya dahak itu, itu 1 mangkok. Terus kadang dia sampai buang air kecil di plastik, kadang bocor kan, kapalnya turunan, jadi ke tempat saya atau ke tempat teman-teman saya. Kadang kita habis kerja ntar naik bau pesing segala macam kan, kita risih juga, kita kasihan. Cuma ya tolonglah jaga kebersihan. Kalau posisi kita udah pagi mau istirahat kan, dia izin nih kadang nggak kerja kan, ya dibuang lah air kencingnya atau reaknya. Itu enggak bang, jadi saya ngusulin itu ya biar dia sembuh gitu loh. Saya itu ngomong itu pagi kan, itu kan kita nggak kerja nih, sama sekali nggak kerja karena kan lagi di dekat pulau kan. Pagi itu masih inget banget, habis makan ngobrol lah beberapa BK di belakang juga ngomong. Saya juga ngomong, Din, ini pulau barangkali ada orangnya gitu, atau rumah sakit apa ke puskesmas kayak. Si Saud nih Batak, dia kan lama juga di laut bang, udah berapa kali trip lah di laut. Dia bilang mana ada itu mau pulau rumah sakit, klinik, itu paling adanya tabib. Ya nggak apa-apa lah, intinya sembuhin aja lah, herbal atau gimana kek. Udah parah kamu, Din. Iya, udah gitu doang bang. Sampai pada akhirnya siang saya ke atas tuh ngobrol-ngobrol, main kartu, nontonin ini kan film juga kan, seri-seritan. Sorenya itu dia berarti siang itu dia katanya nyari Sugi, karena Sugi itu nggak naik ke atas. Sugi kan tidur di atas nih, suruh ngerokin. Dia nungguin itu nggak ada. Pas nanya si Joni, ada di depan lagi main kartu. Jadi dia nggak ke depan, dia naik lagi ke atas nungguin sambil ngomong sama Joni, ntar si Sugi disuruh naik ke atas ya, disuruh saya buat ngerokin. Sampai sore itu dia belum dikerokin tuh bang, belum dikerokin. Saya waktunya turun kan makan, kita makan nih biasa yang saya bilang tadi, pagi sore kan ABK jatah makan. Saya turun sore, itu masih inget banget. Dia itu bersih banget bang, jadi jenggot dipotong semua, jadi kayak fresh aja gitu. Padahal ya maaf ya, dia dari awal itu nggak pernah mandi, jadi tiba-tiba ganti baju terus fresh aja kita ngeliatnya kayak segeran. Sampai ditanya sama Waris, kan saya di sini nih, ini Joni, ini sore ya, ini si Waris, terus ada beberapa PK lain. Tanyalah sama Waris, udah enakan Din? Alhamdulillah wah, benar gitu dong, sehat-sehat, nanti bisa mancing lagi. Ya wah, dia sempat ngomong juga, Sugi mana ya, dari siang disuruh John, kok nggak naik gitu, pengen dikerokin. Ada Din di depan lagi ini, panggilin kayak atau gimana, intinya kayak gitu. Setelah kita makan udah tuh saya nggak naik, Saud di atas sama si Budi. Setelah pada makan pada di atas tuh, termasuk si almarhum Idin ini naik ke atas, saya ke depan.
Saya ngomong, aku dipanggil sama si Idin dari siang. Ya ini lagi main kartu, ntar dulu lah, emang lagi seru mungkin kan dari pagi. Kasihan dong minta dikerokin. Ya ntar tapi dia nggak kesana-sana. Tapi saya akhirnya larut lah, gabung di situ juga kan, main kartu, bercanda-bercanda gitu. Si Sugi izin, ya mungkin mau ngerokin, dia naik ke atas nih, main kartu jam 8:30 kurang. Saya naik ke atas, saya udah bete kan, itu kita dari sore main kartu, saya bete nih. Saya tuh naik ke atas pengen nonton film bang, serit-seritan kan sama ABK yang lain kan buat nonton. Pas saya naik ke atas tuh ada si almarhum di belakang pintu kan, di tempat dia ada Budi lagi tiduran, dan si Sugi sama si Saud lagi ngobrol di tempat saya tidur. Saya masuk ke dalam kan, minggir, Kakanda mau tidur, saya bercanda begitu kan. Ya elah lu tinggal tidur aja sih, digituin sama Saud kan, dia Batak ngomong kayak gitu. Jangan di tempat gua dong, minggiran. Ya elah pelit banget, udah minggir, gua nggak bisa selonjor. Sampai akhirnya saya tiduran megang HP nih bang sambil nonton film tadi. Tapi ini 2 orang ngobrol, sampai akhirnya nonton film ada orang ngobrol kayak malas aja. Akhirnya HP saya taruh lagi, saya nimbrung nih bertiga ngobrol, bakar rokok, bikin kopi, ada tuh, ambil aja. Udah bikin juga, saya nyeruput, saya ngobrol. Gak selang lama kita ngobrol, si Sugi ngomong, lapar nggak? Lapar sih, masak mie sana Gi, saya bilang gitu. Ya udah, ayo, udah kamu aja, saya bilang gitu. Sama si Saud tuh, saya nitip gitu. Si Saud matanya begini, saya tahu kode itu tuh kayak gini bang. Jadi kalau ABK kita lagi pada makan kadang di atas ya, ini sebelum kejadian ini kan, kita naik ke atas makan nih, ntar si almarhum suka batuk, kan kita kalau lagi makan gak nafsu kan ya, jadi gigi ya. Nah itu, jadi kita udah dari kontak mata udah ngerti, kayak mungkin dari penjelasan saya gini, lu mau minyak ke atas ntar posisi kita lagi makan, dia begitu. Jadi dengan kode mata tadi ya kita tahu lah, akhirnya yaudah yuk turun lah kita bertiga. Sebelumnya pas banget di depan dia tuh sempat ngomong si Saud, Din kamu batuknya udah parah banget, udah jangan merokok. Terus si Koki tuh kayaknya tadi sore masak air panas, barangkali lu biar enakan tenggorokan, digituin sama Saud. Jadi jawabannya ya mau gimana lagi. Pas ditanya batuk kok masih ngerokok, dia jadi mau gimana lagi, gabut gitu. Ya udah, udahlah kan, dia cuek juga kan, udah turun. Si Sugi itu lagi ngambil air di palka, jadi ada lubang buat air tawar kan, ngambil taruh di wajan. Saya motong-motongin bawang, si Saud buka-buka plastik mie dah, jadi ada bagian masing-masing. Selang berapa menit kemudian ada si Badli itu dari depan mau ke atas, mungkin mengambil HP atau ngambil apa nggak tahu kan. Jadi dia ke belakang lihat kita lagi masak mie, nanya lah, enggak lagi ngapain kamu masak mie, nitip ya. Ya udah ambil lah, karena kan kita bisa ganti-gantian kan biasanya. Dia naik ke atas, saya lagi motong-motong bawang. Selang berapa menit dia teriak ke arah saya, jadi kan dia di atas nih, enggak apa ini, enggak sini gitu kan. Konteksnya gak jelas, manggil nama doang. Sampai akhirnya si Saud ngomong, apaan sih lu bego, gak jelas apaan gitu. Enggak, ini enggak apa, sini gak jelas. Ya pikiran saya gini, karena kalau ada ABK yang mau tidur terus tidurnya melintang-lintang gak cukup tempat, biasanya saya ngomongin bang, tidurnya yang bener, lurusin kaki biar muat buat teman-teman yang lain. Mungkin pemikiran saya pada saat itu kayak gitu, nggak tahu kejadiannya beda ternyata nih. Akhirnya setelah saya nggak ngurusin, saya masih motong-motong. Si Saud juga nggak ngurus, sempat kesel juga kan si Saud. Saya mah bodo amat, nggak jelas, orang manggil nama doang. Dia turun ke depan teriak sama capnya nih, berdua lagi naik ke atas. Saya masih nggak ngurusin bang, bukan nggak ngurusin, nggak ngerti gitu loh, nggak tahu apa sih maksudnya. Saya masih fokus motong-motong bawang, tiba-tiba si Saud naik. Jadi kalau kita lihat ke kamar kita nih, kalau dari bawah itu segini bang, kita naik ke golak kan namanya, golak kita begini segini nih. Saud gini, saya ngeliatin ini, ada apaan? Gak ada jawaban dari Saud. Sampai pada akhirnya saya kepo juga, si Sugi kepo juga. Sampai akhirnya kita bertiga begini, ini Saud, ini saya nih, ini Sugi ngeliatin.
si Idin udah nggak ada gitu. Saya nggak percaya bang, sama sekali nggak percaya. Kita bertiga nggak percaya malah. Baru 5 menit loh dari kejadian tadi kita mau masak nih, si Idin nggak ada. Saya sempet tanya di situ, udah dicek kamu? Udah, coba pegang lehernya, coba pegang ininya gitu. Udah. Nah, kamu ngerti nggak sebenarnya? Nggak ngerti sih. Nggak ngerti udah bilang keluar statement kayak gitu, pingsan kali atau gimana? Saya mikir gitu kan, sampai akhirnya naik ke atas. Kamu bisa nggak? Nggak bisa. Saya juga nggak bisa. Terus takut juga, ada rasa takut nih bang. Sebenarnya Ji panggil Waris, dia kan orang tua nih, pasti ngerti kayak ginian nih. Sampai akhirnya turun tuh si Sugi, naiklah ke depan, jalan ke depan manggil Waris. Saya naik tuh ke kamar sama ngeliatin. Jadi posisinya tuh tengkurap bang, tengkurap. Dan si Budi itu masih tidur. Budi nggak tahu ini udah meninggal nih si Idin. Waris naik ke atas, dicek lah. Iya nih badannya udah atis, udah dingin gitu. Nggak ada denyutnya juga. Sampai akhirnya dipegang ini bang, diangkat lah. Itu air semua bang sini bang. Itu saya ngeliat mata udah merem gini, terus air semua. Bangun sama saya kan, Bud, bangun. Apa? Ini si Idin. Kenapa dia? Tidur. Kan inilah, nggak tahu ini nggak ada. Jadi nggak ada. Nyalain tuh lampu kan. Ganti lampu, bukan nyalain lampu itu agak remang-remang gitu bang. Ganti lampu, nyalain terang. Cap ini bilang langsung Sol, bilang sama yang di depan nggak tahu nih Idin meninggal nih. Turun, saya juga kan ngomongin sama yang lain, Sol, ngangkat jangkar nih kita, langsung tembak dobo. Angkat. Jangkar ayo. Pada ke depan kan, kartu pada ditaruh, kita naik itu ke atas. Ini kejadian janggal pertamanya nih. Jadi kan yang nungguin di kamar ABK, di kamar saya kan ada Waris, si Sugi, Saud, Budi, 5 almarhum. Saya di depan. Pas posisi jangkar kan pakai gardan itu pakai kelistrikan mesin itu ada 2, mesin induk sama kelistrikan. Kalau gardan makanya kelistrikan. Lagi ngangkat ya bang jangkar, posisi mau kayak gini, itu konsleting listrik meledak itu, gelap total, nggak kelihatan apa-apa. Dan itu jangkar belum naik. Saya ngeliat kayak gini ke abang, itu nggak kelihatan bang, bener-bener gelap gulita. Pegang kan, jangan dilepas. Ini kalau kita ibaratnya nggak kuat nih. Ini kan kita totalan ABK 19. Udah dikurangin 5 sama cap 6, berarti totalnya itu di sini ya 13 orang angkat jangkar 2 ton. Itu gede jangkarnya. Ini kita kalau ibaratnya nggak kuat, bisa-bisa ABK semuanya turun ke bawah. Iya, ke bawah jangkar ya. Semua. Saya pada akhirnya alhamdulillahnya udah tuh nyangkut. Mau udah nih gelap-gelapan, ya akhirnya kita udah terbiasa dengan gelap kan, masih bisa ngeliat kan, walaupun rada-rada ngeri juga, tengah laut, walaupun masih dekat pulau, cuma kan ini masih air nih. Saya turun, itu jadwal saya steering itu ngemudiin kapal. Saya naik ke atas kan, jadwal saya nggak usah kamu duduk aja di depan, megangin HP pakai flash. Bayangin aja kapal itu kita pakai flash bang. Orang motor kalau nggak ada lampu kita pakai flash aja kecil, ini kapal gede banget. Dan ini jalurnya jalur tanker, banyak dari minyak, banyak dari kayu, tongkang gitu. Ini kalau kita bisa ngambil haluan salah bisa ditabrak habis semua nih. Posisi gelap lagi kita nggak kelihatan. Tuh. Sedangkan kapal tanker kan lampunya kecil merah doang, tuk. Dan ini kita nggak ada lampunya sama sekali. Sampai akhirnya kamu depan aja megangin flash. Saya mau Mentaji, ngobrol lah mau Mentaji. Bisa kayak gini ya? Janggal ini. Mentaji bilang gitu kan. Baru pertama kali maksudnya di bawah Maya tiba-tiba kelistrikan redak. Cuma dalam arti perjalanan ini KKM kita tetap ngebenerin, sekalian kita sembari jalan gitu loh. Sampai akhirnya Om Taji ngomong ngantuk, dia minta gantian sama siapa. Akhirnya ya udah Om, kamu turun panggil ke siapa buat nemenin saya. Sampai akhirnya panggil si Joni nih, ngobrol sama saya. Joni ABK baru, udah kejadian almarhum meninggal kayak gini, satu kampung sama dia, biasa main bareng. Nyesel bang ke laut, mau nangis dia. Udah Jon, namanya di laut ya kayak gini Jon, resiko. Ya enggak, saya baru pertama kali udah diginiin, pengen balik nggak betah. Baru 1 bulan di air nih bang, berarti kan totalan dari berangkat itu 1,5 bulan. Ya mau gimana Jon? Saya juga pernah dulu awal pertama berangkat juga ya ngalamin kayak gini. Kamu mending udah pernah ngalamin, jadi pas kejadian kayak gini nggak kaget apaan, tetap aja stres ini Jon, pengen balik gitu. Ngobrol sampai singkat cerita, jadi jam 9 kita OTW itu jam 11 malamnya si Joni turun.
Jadi jam 11 malam itu dia turun, bilangnya mau manggil temennya siapa buat gantiin lagi nih. Karena jatah saya kan 2 jam. Dari jam 9 itu berarti kan saya habis di jam 11. Cuma karena bukan steering, saya diganti buat ngeliatin ke depan gitu loh. Saya nunggu si Joni lama banget, nggak nyuruh orang nih. Saya bilang kan si Entom nih kusuruh ke atas. Lama bang, saya sendirian sampai dipanggil Padli. Padli ini sama Kep, dia temen sejati itu. Lagi steering, bantuin sambil nyenterin kompas gitu loh. Kan itu listrik mati bang, jadi kompas juga kan gelap, jadi harus disenterin pakai HP. Tembak haluan sekian, 300 nih ada dobo. Di situ saya dikasih rokok, jajanan, sama air minum lah buat di depan nih buat kamu. Tapi pas lagi dikasih itu Kep ini dia kan ngerti bang, jadi beberapa tempat yang kita operasi cumi itu dia sering apa ya kayak ngelakuin ritual-ritual juga bang. Kadang baca-baca, dia ngadep ke depan di haluan terus ngoceng ntar inin air. Jadi emang dia kan seni budaya juga kayak si Sugi, kayak si almarhum nih. Jadi hal-hal kayak gitu dia ngerti. Kadang nebar kartu apa kayak kertas tadi yang warna kuning tulisannya Chinese. Di situ dia bilang gini, kamu sama siapa enggak? Sendirian mas. Nah itu di atas garden siapa? Itu pasti gelap bang. Dan itu yang tadi saya lagi dikasih air, rokok, sama jajanan. Nggak ada mas. Nggak itu. Di atas garden. Saya pikir mana ada orang sih? Padli aja nggak ngeliat. Apalagi saya nih yang dari tadi sendirian. Tadi mas saya sama Joni. Joni udah lama setengah jam yang lalu nih suruh manggil orang. Nggak naik-naik. Saya mau turun ke bawah. Takut ada kapal gitu. Walaupun bentaran doang tapi resiko juga kan. Oh ya udah ini sana. Aneh banget dalam hati saya, aneh banget ini malah nakut-nakutin. Saya ke depan duduk lagi bang, ngerokok. Pas rokok mau habis tiba-tiba lampu nyala nih. Alhamdulillah dah. Tapi lampu dimatiin nyala yang buat penting-pentingnya doang dah. Buat nanda ini ada kapal nih. Saya turun langsung naik ke atas ke kamar saya sendiri kan sama almarhum. Ada itu videonya juga kan. Saya dokumentasiin. Pak, ya biasa turun kalau BAB gitu aja kencing. Kadang kalau nggak kuat dingin dia pakai plastik gitu aja, dia di kamar terus kok, gituin aja kadang tuh naik turun. Nah, jangan bilang yang lain-lain udah. Pokoknya A B itu juga cepat keluar, nggak lama. Di situ lagi ngobrol ternyata si Saud sama Wak Aris sama si Budi ngobrol. Ini gimana nanti ditanya polisi ini gini. Saya mah nyender doang sambil begini, cuek aja. Dalam hari udah gampang, orang memang sakit ya udah sakit kan, nggak ada penganiayaan di sini. Ngobrol sampai pada akhirnya setengah 6 pagi. Helmi ini kan udah tua juga nih, seumuran lama Wak Aris. Dia kalau masuk kamar kita itu lewat jendela, dan di pagi-pagi itu ternyata udah ganti orang. Wak Aris udah diganti sama Eko kecil tuh depan, jadi kita ganti-gantian lah. Kok minggir kok? Jadi jendelanya itu kamar kayak kandang merpati aja lah, kamar ABK kita. Ada jendelanya, terus posisinya tuh si Helmi mau naik ke kamar kita. Kebiasaan dia biasanya gini, dia naik itu nggak pernah lewat pintu bang. Dia lewatnya jendela, terus orang tua kadang saut kesel, lu orang tua lu ribet banget tinggal lewat pintu harus lewat jendela mulu. Males. Saya mutarnya gitu. Dia kan orang Lampung, istrinya doang orang Pemalang nih. Pas dia muter, dia teriak kenceng banget itu. Anjing, tai siapa ini? Ternyata dia nginjek kotoran bang. Pagi-pagi nih, kita nggak ada yang tahu dari semalam ini. Nggak tahu, baru pada bangun kan. Saya juga sempat spontan juga, berisik banget sih orang tua. Saya keluar nih, iya bener dia nginjek kotoran. Baru Aris dari bawah tuh habis makan dia naik ke atas. Oh mungkin ini kali sebelum buang air besar, sebelum meninggal dia sempat buang air besar gitu. Sempat kayak gitulah sampai akhirnya ya dia bersihin, terus sempat dibersihin tuh sama si Saud juga kotorannya. Singkat cerita sampai Dobo lah, jam 3 sore, kurang lebih jam 3 sore kita nyampe Dobo tuh. Jadi parkiran kita tuh ada beberapa kapal nih bang. Saya di sini mungkin dari 9 kapal ini kapal cumi semua ya. Saya nggak ngitung kapal di luar kapal cumi, itu 9 kapal, saya di urutan ke-7 mungkin ya. Semuanya bawa mayat bang. Itu saya datang ke situ, itu semua bawa mayat. Saya juga nggak tahu tadinya ya. Ada warga lokal yang pas banget berdiri di depan kapal saya nih, kan saya baru nyandar, ngiket tali tuh ke border dermaga kan, tanyain, abang.
Karena ada teman saya juga dari Maluku tuh namanya Gibon, dia ngobrol kan, bang, kok bawa apa itu kapal? Meninggal lagi tuh, mati lagi tuh. Iya bang, wede kapal Cunge dari kemarin 2 hari kemarin nih bawa kapalnya buat tubal toh ya, sama pemiliknya kapal ya. Kau lihat saja di sana, itu 9 orang. Jadi bukan 9 kapal bawa semua, cuma ada yang 1 kapal 9, 1 kapal 2, ada yang satu termasuk kapal saya juga 1 orang. Itu dari 9 kapal itu bawa mayat semua bang. Dan paling banyak itu kapal ujung. Saya belum tahu pas diceritain sama warga ini kan, warlock ini. Ada tuh, kau lihat saja tuh di sana dong. Saya jalan tuh ke sana sama si Saud berdua, kepo saya jalan. Karena ambulan banyak. Kirain saya nih ambulan dari arah musola turun, kan berarti kita pas banget sebulan di laut. Ada ambulan dari jalan-jalan kan kayak letter C begini bang. Ambulan dari sini nih turun. Oh mungkin ke kita nih udah disiapin sama Bang Opin kan pengurus. Ternyata enggak, dari kapal sana dulu nih dia nyampernya. Saya datang ke sana, diliatin lah. Itu meninggal dijajarin di depan kapal tuh, dijajarin. Ada yang ini darah semua. Jadi modelannya tahu karpet gak bang? Jadi bungkus pakai karpet, ditaruh di piser. Bayangin aja darah beku di muka gimana sih? Itu kita angkat mereka orang angkot, saya aja sampai kepikiran itu wah bengkak, keluar darah mukanya dan jadi es batu gitu. Sempat mual-mual juga kan di situ. Udah balik sampai akhirnya udah saya balik tuh. Saud masih nontonin aja video tuh. Saya balik ke kapal saya. Selang berapa menit kemudian adalah tim forensik sama kepolisian buat ngedata kita di situ. Saya dipanggil sama bentar kalau ditanya sama ini saya jadi juru bicara lah pada saat itu. Ntar kamu bilangnya gini ya. Iya. Akhirnya didata sama tim forensiknya, asik lah mau saya ngobrol. Ternyata ya bener dia bukan penganiayaan. Singkat cerita 5:30 jam 5 lebih lah itu ambulan baru ke kita nih. Yang ditugasin ya buat prosesnya ini gimana almarhum kan saya juga nggak tahu kan pas itu. Ternyata karena masih saudara nama Cap, ya udah jadi yang nanggung Cap nih. Karena kalau ini identitas nggak jelas di bukit itu yang dekat musola itu kuburan ABK semua bang, tanpa identitas. Jadi ya udah tanam aja di situ. Kirain ini ABK calo, ternyata bawaan Cap, makanya diurus. Sampai akhirnya ikut tuh kalau nggak salah Fadli, Slamet sama si Budi ikut ambulan tersebut kan. Saya di kapal. Ya sambil nunggu gimana kepastiannya dia di sana mau diapain. Akhirnya kita urus itu kalau nggak salah 4 harian. Barulah setelah kabar almarhum siangnya diterbangin ke Jawa. Jadi dia dipaketin bang. Saya mikir kasihan banget ya berangkat bareng kayak gini. Balik dipaketin, orang tuanya gimana, sempet lah. Apalagi si Sugi pas kejadian dia pas meninggal ya sempat nangis lah kan, dia deket juga kan. Kita dapat kabar jam siang-siang lah dapat kabar almarhum udah diterbangin. Sore emang kita mau lepas tali nih bang, emang udah tujuan ntar malam lah kita udah mulai operasi lagi ke tengah. Sore itu kita ngaji bang, ada pengajian, ada tumpengnya juga seperti biasa. Kelar jam 5-an biasalah, ini pemuka agamanya lagi menceritakan tentang di laut jangan banyak bengong, banyak pikiran, ini intinya bejangan seperti itu. Si Sugi kesurupan. Saya mikirnya yang bercanda pada saat itu. Saya nggak kelihatan karena ketutupan sama toren nih. Kan namanya ini ada toren air juga kan, air tawar. Saya tutupan toren, saya di situ ngeliatin. Si Joni bilang, oh si Sugi tuh malah kesurupan apaan? Saya mikir ini orang lagi kayak gini masih semacam bercanda gitu. Awalnya saya mikir begitu bang. Sampai akhirnya saya ngeliatin beneran. Dan dipanggil lah Capnya kan, dipanggil dan dia kesurupan almarhum. Dia cerita. Jadi menurut si Sugi dia kayak di film, kayak apa ya? Dia diliatin film dokumenter hitam putih sebelum kejadian almarhum meninggal. Jadi almarhum ini mau meninggal ini dia sempat mau berak, tapi mau turun nggak mampu, nggak kuat buat turun lah pijakannya. Karena udah nggak kuat banget, dia milih di sebelah kanan, masih di atas nih di luar kamar kita, tapi kan kayak ada terasnya gitu bang. Dia berak di situ. Pas posisi udah berak, dia mau masuk ke dalam tuh kayak dijorokin sama siapa? Ada
kalian hati-hati, ada tadi dengan bahasa Jawa ya bang, kalian hati-hati, sampai akhirnya dikeluarin sama ustadz tersebut kan. Baru udahlah kita selesai tadi pengajian, malamnya kita berangkat nih. Perjalanan ke tengah itu dari jam 5 sore, setengah 6 kita nyampe jam 12 malam bang. Pikiran kita malam nggak bakalan kerja kali, nanggung. Awalnya ternyata disuruh kerja juga bang, jam 12 malam, bayangin aja. Semuanya pada turun semua tuh. Saya mancing kan di haluan, dan di haluan itu kan kosong, saya di leher. Almarhum udah nggak ada ya, kasihan banget. Sampai akhirnya tuh tiba-tiba, ini menurut ini ya wakil ya sama Bekti itu wakil KKM. Kalau wakil saya ini Eko kan ada 2 nih, Eko wakil, ini wakil Cap. Jadi ada 2 wakil dan beda, yang satu permesinan, yang satu wakil kapal nih. Jadi biasanya kan mulut dia berisik bang, jadi wah mancing, tidur terus, niat kerja enggak gitu, mulutnya tajam lah. Makanya banyak beberapa BK ada yang sakit hati kan. Kita udah pada di tempat stay masing-masing bang, tapi menurut wakil ini kejadian pertama di malam pertama kita mau operasi lagi setelah nganterin almarhum. Dia itu dengar dari kamar kita ada suara, dan kita kan gulanya pakai ini bang, plastik. Jadi kalau kita buka tuh bunyi kesek, entah itu teh, kopi, itu jatah kapal itu pakai plastik. Dan itu kebiasaan. Biasanya saya paling telat. Pas masih ada almarhum juga nih, saya paling telat gitu loh. Paling santai-santai dulu, teman-teman udah turun, saya baru turun. Pasti dikira itu saya bang. Nah mancing dengan kondisi pintu ditutup kan, pintunya kan buka gini, geruk. Itu tutup, wah mancing digedor-gedor, wah mancing. Menurut si wakil ada orang di dalam, nggak mungkin nggak ada. Sampai akhirnya dia turun, tanya sama si Bekti kan, Bek, siapa di atas? Panggil lah, itu si Angga tuh ada, si Sugi kan di tengah nih deket kamar mesin kan. Ya itu si Saud, Mono Budi sampingnya Sugi, sama si Padli tuh di pinggirin si Angga. Nah ini siapa di atas? Pas dibuka bang bareng sama 2 orang, kosong. Tapi menurut wakil sama Bekti ini ada orang. Jelas ada orang, suara hentakan. Kita jalan di lempeng gimana bunyi deg, itu ada. Dan kalau emang kita mau bercanda lebih kenceng lagi buat ngumpet kan susah. Kita mau ngumpet, kita bisa ngeliat begini, udah begini aja udah kelihatan dari kanan kiri, apalagi atas kan. Dia mulai kaget lah, sempat manggil saya juga di atas. Tadi ada orang ini. Masa, saya kan lumayan deket juga sama wakil sama Bekti kan. Masa sih ada, sumpah. Saya juga kira kamu loh. Makanya saya buka tuh bercanda gini. Wah ini kali ya. Jadi kayak mulai ini merebak nih, si almarhum. Udahlah kita mulai, udah kerja seperti biasa. Pagi sampai singkat cerita tuh, saya ini sakit bang. Saya sakit, tapi sebelum kejelajahan saya sakit ini beberapa hari itu sering didengerin sama suara kayak cerita-cerita dari Bekti. Jadi kayak dia kan benerin mesin kan, sama KKM juga tuh si Cecep, itu bener-benerin mesin nih bang. Jadi pas posisi si Cecep lagi di atas, si Bekti di bawah, itu sering kadang lagi mau naik tangga kan mesin di bawah, itu dia dijorokin, kalau enggak dia diketawain. Itu sering, maksudnya kalau dari sudut pandang teman-teman saya. Pas posisi saya itu lagi sakit, nggak tahu kena tipes atau apa, itu hujan gede banget, saya masuk angin bang, saya meriang lah di situ. Saya meriang, izin sore, habis makan, saya paksain tuh minum obat. Wakil ini sempat bercandain saya kayak hati-hati di atas. Itu setelah kematian almarhum itu nggak ada yang berani bang. Jadi setelah beberapa, mungkin udah nyampe minggunya itu nggak ada yang berani buat izin. Tadinya tuh kan ada yang izin lah, entah orang depan izin ntar tidurnya di kamar atas. Siapa aja yang izin tadi di atas. Itu setelah kejadian almarhum itu nggak ada yang berani izin, sakit aja dipaksain karena ya itu tadi takut. Dan saya juga secara pribadi takut bang, tapi karena saya udah pusing kayak orang tipes gimana sih, udah ngemikirin setan lah, bodo amat. Intinya naik istirahat. Saya naik nih, setelah ngobrol-ngobrol saya naik ke atas. Saya kan di pojok, saya pakai handset. Jadi posisi orang lemes gimana sih, lemes jadi kayak mau gerak juga, jangankan ingin ya buang air kecil aja malas banget karena nggak karuan banget badan. Itu kadang yang begini bang, dan kadang saya merem tapi kayak ada orang begini aja gitu. Saya bangun nggak ada, mungkin karena sugesti ditakut-takutin sama wakil kali, jadi kebayang. Dan bunyi juga itu kresek-kresek, padahal saya musikan tapi kresek. Ini apaan, curut? Nggak mungkin, di kapal nggak ada curut. Kok bisa ada kresek-kresek gini ya? Sampai akhirnya bodo amat tuh, saya musikan tuh kencengin.
suara musik saya bang samar-samar sama suara sinden. Jadi kayak orang, jadi itu samar, jadi tabrakan sama suara musik, tabrakan sama suara mesin. Tapi itu jelas banget orang nyinden. Saya buka begini, saya buka, itu suara masih ada. Ya orang nyinden gimana sih, kayak ibu-ibu nyinden itu. Saya paksain aja. Mungkin lagu saya nih, karena kan ada beberapa band yang lagunya kayak gitu kan. Saya ganti, kok suara masih ada. Pas saya buka lagi, sinden itu nggak ada suaranya, cuma ganti suara kayak iya kayak gitu. Kan kamar saya kan ini udah tembok ini kan sini kamar mesin, jadi udah deket-deketan gitu, makanya anget suara mesinnya. Saya pikir si Bekti bercandain, saya turun sampai kesel, Bek jangan bercanda Bek, kamu harus tidur. Apa sih plank? Saya kan kampleng, apaan sih plank? Nggak jelas. Ini yang siapa itu? Kamu ya? Dia nyinggir-nyinggir sambil, tuh kan kemarin saya yang dijorok-jorokin aja kamu ketawain, itu kan beneran. Enggak, cecep kali ya, cecep. Bang, kamu bercanda ya, nyiul-nyiul nyinden. Gila nih si Angga kalau lagi sakit, malah dituduh gila bang. Sampai akhirnya saya naik lagi, ketiduran lagi. Dan ini ganti kayak suara orang apa ya? Dan bau almarhum itu berasa banget. Kita semua ABK nih ngerti bang, ciri khas bau almarhum. Jadi emang kayak orang nggak pernah mandi nih, kan kita ngerasa baunya kayak gini. Itu identik banget. Beberapa temennya sempet, kok baunya kayak ini ya? Dan di situ mulai, wah gila. Jadi saya tidur juga tadinya meriang nih, rada-rada gimana, wah parno juga. Paksain, tiba-tiba kayak seakan-akan ada orang di samping saya, gimana sih bang? Wah takut, saya turun dicengin lah sama si wakil sama Bekti. Dia takut juga kan. Kemarin aja nggak percaya, gini-gini sampai akhirnya Koki ngomong, enggak katanya lagi sakit. Iya mas, lu tidur aja di kamar saya. Jadi kamar Koki tuh saya tidur situ sampai pagi. Baru si Saud sama teman-teman saya yang tidur di atas udah kelar kan, pada makan kelar naik ke atas, baru saya berani naik ke atas. Itu badan masih drop bang. Sorenya itu jam 5:30 si Cap ini naik ke atas, niatnya ngejenguk lah, takut meninggal juga kayak almarhum kan. Tanyain lah saya, kamu kenapa agak sakit? Ya masih sakit ya? Masih mas. Udah jangan tidur di sini, tidur di kamar mesin. Iya mas, saya turun lah tidur di kamar mesin. Awalnya nggak ada kejadian apa bang, biasa aja lah gitu ya. Dengan keadaan tadi orang kena tipes gimana sih, panas dingin pusing banget. Itu mimpi nggak enak banget. Mimpi itu meninggal terus. Tiba-tiba mimpi meninggal, entah keluarga, entah saya pribadi, entar orang-orang terdekat. Itu malam itu saya mimpi itu terus sampai haus banget, dehidrasi kan, panas tuh mesin kan, keringat saya keluar. Saya nyuruh Sugi, tolong Gi masakin air panas lagi Gi. Iya, minta tolong Sugi lah. Sampai akhirnya tuh ada di momen saya bangun, namanya orang samar-samar gimana bang, saya bangun, saya ngeliat perempuan, ibu-ibu kayak tukang jamu duduk di atas blower pembuangan angin. Tapi saya nyamping, tapi dia nyamping gitu loh. Saya nggak lihat dari depan ke depan kayak gini, tapi dari samping saya lihat itu gemuk. Dan itu tadi baju kuning kayak make apa ya, kayak di Jawa tuh tapi kayak kain gitulah, model sarung tapi yang kayak buat perempuan itu, yang biasa buat kemben gitu. Saya ngeliat itu, saya ya tapi samar-samar nggak secara jelas gitu. Saya paksain tidur lagi. Pas saya dibangunin sama Sugi itu 1:30, biasa kan waktunya BK masak mie gitu. Saya dibangunin, saya nanya lah di situ, tadi kamu kemana? Nggak kemana-mana. Kok tadi saya bangun kamu nggak ada, masih selamat? Kan dia mancing itu ke depan pintu KKM, kamar mesin kan. Ini 2 orang emang nggak boleh kemana-mana bang, harus stay di tempat dia mancing. Saya ngeliat tadi pas bangun kamu nggak ada, berdua gitu. Si Sugi manggil lah si Slamet. Mat, si Angga nih ngaco nih, lagi sakit kayak gini, kayak orang stres ya, gila gitu. Tapi bercanda gitu, dia ngerti. Ternyata pas itu dia ngerti bahwa saya ngalamin apa, dia ngerti si Sugi. Apaan? Enggak, tadi pas saya bangun nih, saya nggak ngeliat kalian berdua. Kamu kemana? Orang ada dari tadi ngaco. Tapi menurut 2 teman saya ini, ngeliat saya itu bangun, megang gelas, nggak jadi minum, taruh lagi, tidur bang. Itu menurut versi 2 teman saya.
Sampai akhirnya ya udahlah nggak ketemu juga titik terangnya. Terus akhirnya saya dimasakin air lagi, singkat cerita pagi ini saya udah mulai enakan nih, terus saya cerita tentang apa yang saya lihat di kamar mesin dan diperkuat lagi sama si Sugi. Dan udah kayak gitu ya, kalau ngomongin beberapa kejadian-kejadian yang ditampakin ini dari teman-teman ya sekilas-sekilas doang, kayak entong. Dan si Sugi ini sering apa ya, orang bilang kesurupan tapi nggak sadar, tapi ntar sadar sendiri bang. Jadi gimana ya, dia kan mancing kosong, ntar tiba-tiba ketika ditanya jawabannya kayak almarhum, tapi ntar tiba-tiba kayak apa, jadi kayak orang kaget. Itu kejadian berulang-ulang. Dan paling parahnya pas ditanya sama Budi, saya kan mancing sama si Sugi agak lumayan lah, berapa meter kan, kadang suka bercandain, saya kagetin, saya ngomong di sini, Gi, diem kayak gini aja bang, hati-hati kalian, hati-hati. Kan kita bingung, hati-hati apaan sih bro, ditepok lama si Budi, kaget. Apa hati-hati apaan? Enggak, kan kamu ngomong apaan, sering banget. Jadi kejadian dia kesurupan itu sering bang, bukan awal doang pas ada selamatan, dia sering. Cuma ya saya ambil yang menurut saya penting-penting aja ya. Sampai pada akhirnya saya dapat steering nih. Setelah kejadian saya ditampaki di kamar mesin, saya dapat jatah steering. Kita pun udah pindah lokasi kan, itu siang. Kemarin udah saya nih gantian si Sugi, saya nemenin. Saya di sebelah kiri di jendela itu siang-siang, kayak tidur. Saya baru ngeh di belakang saya ini kan ada patung, beda sama patung yang pertama kita, apa pengalaman pertama saya ABK 2019 bang. Kalau ini enggak, ini ibu-ibu begini nih, pas banget duduk begini, ada pengawalnya 2, kupingnya lebar. Saya sempat kayaknya saya pernah lihat ini perempuan di mana ya. Sesuginya, jangan. Enggak, ini saya ngotot di situ. Enggak, ini kayaknya saya pernah lihat nih perempuan di mana. Saya pikir-pikir aja, kayak pernah lihat, kayak baru ketemu bang. Ini sosoknya ada di kamar mesin, mirip banget. Dia kamar mesin kayaknya ya. Jangan ngomong kenceng-kenceng, digituin lah. Oh iya benar ya, ntar kamu juga tahu kok, ini bakalan ada apa. Jadi Sugi itu udah ngerti. Jadi katanya, ini menurut ya mungkin imajinasi Sugi atau gimana ya bang, karena berkali-kali dia ngalamin itu dan selalu bener gitu loh. Ada selalu bener lah, kayak dia itu ngomong gini, ini kata si Mas ini kan, dia manggilin Mas kan, Mas Idin bakalan ada ini. Saya nggak percaya, berkali-kali udah kesurupan saya masih belum percaya. Ada momen dimana akhirnya saya percaya bang. Jam 2 saya masak mie, berdua nih sama Sugi, masak mie, cerita matang, kita makan sampai jam 3-an lah. Itu kita nyebat dulu di tempat saya nih, saya ngerokok, dan si Sugi ini jeletuk, ada Mas tuh di atas kamu, di garden, di tempat dia mancingnya dia di sini, dia berarti naik di sini di garden, lagi duduk di situ ngeliatin. Saya nggak percaya, di situ sempat ngomong gini, itu mah halusinasi kamu doang kali. Nggak percaya, coba dong bikin aku percaya, beneran ada dia enggak gitu. Terserah mau dicobain. Iya, rokok kretek bang, saya masih inget banget nih, kalau beneran dia ada, saya ngerokok iseng, itu nyatanya mengiseng doang sambil kita ngerokok habis makan kan. Saya taruh di atas kayak gini nih, ini kalau beneran dia ada si almarhum, isep dah rokok ini. Itu mah kenceng bang, jadi habisnya tuh bener-bener gini, kayak dupanya kayak kita rokok normal nggak mungkin segitunya, itu habis. Saya sempat berargumen lagi, bohong kali, kena angin ya. Sampai akhirnya dia nggak mau, nggak mau, orang udah tadi dikasih bukti, kamu nggak percaya, ntar minta bukti lagi gitu. Baru situ ada, iya beneran berarti. Sampai pada akhirnya beberapa minggu kemudian, yaitu dengan Sugi sering kesurupan, kita itu lagi, yaitu tadi jam 2-an itu ya waktunya masak mie kan, semua BK itu setiap harinya bang. Jadi jam 2 itu kita masak mie, lagi ngerokok di depan, tiba-tiba itu saya itu kepleset. Saya di haluan nih di tempat almarhum mancing kan, saya kepleset, semua BK lari ke arah kamar mesin. Ternyata kapal kita kemasukan air bang. Itu jam 4 subuh. Saya belum ngeh, kapal banjir, kapal tenggelam. Saya sama Sugi sampai bingung. Sampai pada akhirnya Sugi ngomong, tuh kan bener apa yang Mas ngomong dari kemarin.
akan tenggelam. Dengan keadaan gitu kita berdua, saya rada panik, dia nggak panik bang, emang udah ngerti katanya. Terus gimana ini? Untung dekat komandannya tuh bang, dekat komandannya, dia melipir ke kita nih, ngelemparin tali. Kalau kita nggak ada komandannya yang evakuasi kita udah hilang semua bang. Satu kapal itu hilang karena kita posisi lagi di tengah. Ditolongin lama komandannya, kita lemparin tali, berenang lah kita ke kapal komandan tersebut. Sampai pada akhirnya itu kita disuruh nungguin sama Airut nih, Pol Air juga, bahwa kita jangan pergi dari kapal kita dulu sama kapal komandannya buat tahu lintang berapa atau berapa kita biar bisa evakuasi. Sampai cerita tersebut tuh akhirnya di kapal komandannya cerita lah kalau si Eko kecil tahu kalau ini salah satu kapal yang memang setiap berangkat itu bawa mayat, dan semua pelaut itu udah tahu, saya pun tahu bahwa ini kapal masa ya, saya nggak bisa nyebut namanya ya bang. Intinya tuh ada satu kapal yang memang sering bawa mayat lah, kalau kita bilang bawa peti lah, permen sugus itu setiap dia berangkat. Saya itu belum percaya, saya ngobrol sama Bekti yang udah lama di kapal tersebut dan wakilnya juga, tapi paling lama Bekti nih. Iya emang iya kapal ini. Nah masa sih kok namanya beda? Iya karena udah terlalu kecil banget, sekarang diganti. Dan kamu tahu kan kenapa udah nggak dari Jakarta berangkatnya, langsung dari Dobo. Karena di Jakarta udah tercium, udah jarang ada yang mau buat berangkat lewat kapal atau PT tersebut, makanya ditaruh di Maluku. Singkat cerita ada tuh dokumentasinya juga kan, video tuh teman saya keadaan kapal kita yang udah tenggelam. Itu jam 9 pagi atau jam 10 itu kita suruh nungguin sampai akhirnya ada tentara sama Pol Air kan. Setelah dia datang kita jalan bang ke arah Dobo nih, ke Pulau Naru. Nyampe sore kita masuk ke kantor polisi buat didata. Kenapa ini bisa tenggelam gini sampai akhirnya ya kakaknya disalahin lah karena kan itu tanggung jawab dari KKM. Dan itu rencananya memang berangkat lagi karena itu kita baru 6 bulan, kontrak itu 8 bulan. Cuma saya 5 orang mutusin buat nggak perpanjang, saya nggak mau gini. Apapun konsekuensinya saya mau putus kontrak di sini. Gitu. Singkat cerita sampai akhirnya ya saya balik ke Gibon. Jadi di Maluku saya punya teman juga. Akhirnya ngobrol di situ ya buat ongkos, nyari ongkosan yang sempat di Maluku juga. Setelah udah cukup saya balik nih bang ke Jawa. Itu aja sih bang ceritanya bang. Oke, baik bang Anggap. Bang Anggap, untuk hal mistis di laut pun bisa dibilang sangat kental juga ya. Iya karena kebanyakan ya bukan ini lagi ya, setiap kapal itu pasti ada penunggunya bang. Itu pasti. Kalau dari laut itu penyebutannya damyak itu penunggu ya, contoh kayak rumah lah, bangun rumah kan pasti ada penunggunya gitu. Cuma kan balik lagi ini entah itu dia jahat emang dipelihara buat biar ini hasil atau dipelihara buat jaga kapal kan, masing-masing aja gitu loh maksudnya. Oke. Nah untuk teman Mbak Angga, mereka semua masih ada yang jadi ABK apa memang udah pulang semuanya itu? Pada jadi ABK tuh itu setelah itu saya nggak tahu kabarnya, katanya sih lanjut, tapi setelah mungkin evakuasinya rada-rada lama juga. Terus ini kemarin dapat kabar ya di Februari awal tuh bang, itu sempat kontak-kontakan bahwa dia nggak jadi melaut, tapi sempat delay di Maluku lah buat nungguin kapal yang kan kita banyak rombongan nih yang pada tembak arah Jakarta, akhirnya di naik kapal itu rombongan buat ke Jakartanya. Kalau buat berlaut ke tengahnya lagi setelah kapal kita tenggelam itu enggak bang. Oke, baik. Nah bang Angga, kalau untuk kapal kiranya itu bisa di tanda kutip nggak terkait yang tadi diceritakan oleh bang Angga? Ya sebenarnya kayak kapal tuh hal horor, hal mistis di laut ya bang. Menurut pelaut yang udah sering di laut, entah itu nemu mayat atau apa, itu hal yang wajar. Apalagi dengan penampakan sosok kadang terbang di atas ya, dibilang kuntilanak, kadang ada perempuan ketawa tuh, itu bagi pelaut yang udah sering banget di laut itu hal wajar. Jadi kayak
ngapain dipikirin gitu loh. Tapi buat orang-orang yang nggak pernah ke laut atau baru sekali 2 kali, apalagi dengan beberapa ABK yang kena scam, penipuan, itu kan hal yang baru dan kejadiannya menimpa orang-orang yang itu tadi yang baru di laut. Dia nggak kuat secara mental dengan tekanan, dengan fisik. Ya adu fisik juga kan, nyerangnya itu kalau nggak stres ya bisa meninggal. Dan nyawa itu nggak ada artinya kalau di laut gitu. Oke. Berarti ngeri juga ya di ABK itu. Wow, banget sih bang, asli banyak. Makanya buat orang-orang yang emang niat nyari kerja, mendingan seberat-beratnya di darat ya mending di darat aja, jangan nyoba aja. Barangkali di laut betah. Kalau emang nggak ada basic di situ jangan berani-berani. Nah Bang Angga, untuk saran-saran kepada penonton ada tidak yang mau disampaikan oleh Bang Angga? Ya itu tadi, maksudnya kalau emang mau nyari kerjaan lewat Facebook harus dipilih, ditelitiin lagi beneran ada nggak kerjaan itu. Jangan ya diiming-imingi gaji besar, ini kamu dapat kasbonan sekian dan tergiur karena cuma modal tuh badan doang. Kita nggak effort nyari ongkos buat ke Jakarta, yaitu kalau dari luar pulau ya. Kita harus mikir ke depannya, kok bisa ada duit segampang itu, harusnya mikir di situnya, jangan tergiur. Dan ketika udah masuk perangkap ya tanda tunggu oknum-oknum tersebut, ya udah nggak bisa. Kita di laut udah nggak bisa ngadu ke siapapun. Di laut itu udah hukumnya hukum bebas, hukum rimba, nggak bisa kita ngadu inilah penganiayaan. Kalau di darat kita masih bisa lapor, kan di laut mah yang kuat harus ya kuat, mau kuat sekalian, mau nggak kuat ya siap-siap ditindas aja bang. Itu sih harus lebih memikirkan lagi lah gitu. Oke, jadi yang pada intinya harus lebih berhati-hati kalau memang ada yang ingin menjadi ABK. Jadi jangan mudah teriming-iming oleh hal yang sifatnya ini nggak masuk logika gitu kalau kita cerna ulang gitu ya. Kalau mau belajar jadi ABK mendingan mungkin punya teman yang udah berpengalaman, mendingan ngikut itu aja, dia lebih tahu. Tapi kalau dengan sendirinya pede buat ke Jakarta gitu, atau ya di beberapa daerah yang suka ngambilin ABK calo kayak gitu ya dipikirin lagi lah gitu. Itu sih bang. Oke Bang Angga, terima kasih sudah menceritakan pengalamannya di Studio Jakitam. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Saya Suradi dan Bang Angga pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.